Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang definisi data mining, kemudian tugas dari data mining, kemudian mengapa kita menggunakan data mining sampai dengan etika data mining. Definisi atau pengertian data mining. Kita akan membahas kata per kata. Yang pertama yaitu apa itu mining, menambang atau menemukan atau menggali. Sedangkan untuk kegiatannya, kegiatan yang menemukan suatu pengetahuan atau knowledge dari data yang jumlahnya banyak yang sebelumnya kita tidak tahu. Sedangkan apa itu warehousing? Penyimpanan atau pengepakan. Nah, untuk kegiatan warehousing merupakan kegiatan menyimpan data ke dalam suatu server atau gudang data sehingga menggunakan query untuk mencari suatu data sesuai dengan kebutuhan yang kita cari. Nah, kemudian apa itu data? Data merupakan entitas yang tidak memiliki arti dan selama ini terabaikan, atau data merupakan rekaman atau catatan terhadap fakta atau transaksi atau objek. Nah, sedangkan pengertian lengkap dari data mining merupakan disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari himpunan data yang banyak. Kemudian, definisi lain dari data mining, abstraksi informasi yang implisit atau pemisahan atau pengambilan fakta informasi yang terkandung tidak diketahui sebelumnya dan berpotensi berguna. Kemudian, eksplorasi dan analisis atau eksplorasi tersebut sama juga dengan penjelajahan dan analisis secara otomatis atau tidak data yang sangat besar untuk menemukan pola-pola yang berguna dan mempunyai arti. Cara pandang dan pengetahuan yang berbeda membuat para ahli memberikan definisi yang berbeda tentang data mining. Sebagian ahli menyatakan bahwa data mining merupakan langkah analisis terhadap proses penemuan pengetahuan di dalam sebuah basis data atau knowledge discovery in database yang disingkat KDD. Pengetahuan bisa berupa pola atau relasi antar data yang valid, yaitu data yang tidak diketahui sebelumnya, menurut Fayed et al. 1996. Sedangkan menurut Clifton, data mining ini merupakan gabungan sejumlah disiplin ilmu komputer yang didefinisikan sebagai proses penemuan pola-pola baru dari kumpulan-kumpulan data yang sangat banyak atau yang sangat besar, meliputi metode-metode yang merupakan irisan dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kemudian machine learning, dan statistik, serta database system atau disingkat dengan DBS. Kemudian menurut ACM 2016, data mining merupakan ditunjuk untuk mengekstrak atau mengambil intisari pengetahuan dari sekumpulan data sehingga didapat struktur yang dapat dimengerti manusia serta meliputi basis data, manajemen data, pemrosesan data, pertimbangan model dan inferensi, ukuran ketertarikan, pertimbangan kompleksitas pasca pemrosesan atau post pemrosesan terhadap struktur yang ditemukan, visualisasi, dan online updating. Nah, di sini dapat kalian ketahui
bedanya bukan data mining dengan data mining, agar tidak salah pengertian. Contohnya, mencari nomor telepon Bambang Gunawan di buku telepon Indonesia. Berikut merupakan bukan data mining, sedangkan yang data miningnya menemukan bahwa banyak orang bernama Bambang di daerah Jawa Timur. Kemudian, mencari informasi mengenai bunga di google.com itu merupakan bukan data mining. Yang benarnya, mengelompokkan dokumen web mengenai bunga sesuai dengan konteks, yaitu bunga bank atau kredit keuangan. Kemudian bunga dalam artian tanaman atau pertanian. Kemudian BCL dalam artian nama atau artis, yaitu Bunga Citra Lestari. Nah, pasti kita bertanya-tanya, apa sih pentingnya atau perlunya kita mempelajari data mining ini? Kita lihat dari kata-kata berikut. We are drowning in data, but starving for knowledge. Kita tenggelam dalam sebuah data atau dalam tumpukan data, tapi kita lapar atau kurang dalam pengetahuan atau informasi yang tersembunyi di dalam data atau tumpukan data tersebut. Kemudian, alasan lain mengapa perlu kita membahas atau mempelajari data mining ini, yaitu tools koleksi data otomatis dan perkembangan teknologi database menyebabkan banyak sekali data yang bisa dikumpulkan di dalam sebuah database, data warehouse, dan alat penyimpanan informasi lainnya. Seperti contoh, data bisnis, data kesehatan, data cuaca, data ekonomi, dan data olahraga. Dan juga pemeriksaan data manual adalah membosankan dan terkadang tidak masuk akal. Atau bisa juga kemampuan manusia yang terbatas untuk memplototi data-data dalam analisa. Nah, pada tahun 2011, John Keynes dan David Renzel dalam investigasinya yang dilakukan di IDC atau International Data Corporation, volume data sudah mencapai 1, zettabyte atau setara dengan 1, triliun gigabyte. Kemudian berlanjut kepada tahun 2012, terjadi peningkatan lebih dari 50% sehingga menjadi 2,8 zettabyte atau setara dengan 2,8 triliun gigabyte. Pada tahun 2013, volume data sudah mencapai 4,4 zettabyte dan akan terus meningkat sampai pada tahun sekarang ini, yaitu tahun 2020. Sehingga dari investigasi tersebut, dikenallah dengan istilah big data atau menggambarkan volume yang sangat besar, terstruktur maupun tidak terstruktur yang membanjiri dunia bisnis. Yang mana big data ini memiliki 4 karakteristik. Yang pertama yaitu high volume atau berukuran yang sangat besar. Kemudian high variety atau sangat bervariasi. Kemudian yang ketiga high velocity, kecepatan pertumbuhan yang sangat tinggi, atau high veracity, sangat tidak jelas. Namun, big data dapat dianalisa atau dianalisis hingga perusahaan dapat mengambil keputusan-keputusan strategis bisnis dengan lebih baik. Jadi dalam big data, tentu saja Anda akan kesulitan membaca dan mengetahui pola-pola atau relasi data jika dilakukan secara manual atau konvensional. Sebagai contoh,
suatu perusahaan operator dengan ratusan juta pelanggan dalam setahun bisa menghasilkan miliaran data penggunaan komunikasi suara, SMS, dan internet. Nah, dari miliaran data tersebut, bagaimana menemukan pola-pola pelanggan dalam menggunakan komunikasi suara, SMS, atau internet tadi? Nah, pola tersebut bisa dilihat dalam suatu periode tertentu. Misalnya, bulan, minggu, hari, bahkan jam. Nah, bagaimana kita mengklasifikasikannya atau segmentasi pelanggan? Bagaimana relasi antara komunikasi suara, SMS, dan internet? Dan bagaimana pola komunikasi antara pelanggan seluler di suatu operator dengan pelanggan operator lainnya? Semua pertanyaan yang tadi tentu saja sulit dijawab jika analisis datanya dilakukan dengan cara konvensional atau manual. Nah, data mining lah solusinya yang memiliki teknik yang relatif cepat dan mudah untuk menemukan pengetahuan, pola, dan atau relasi antar data secara otomatis, yang mana dengan menggabungkan disiplin ilmu seperti pengetahuan bisa ditemukan dalam 5 proses berurutan, seperti seleksi, pemrosesan transformasi, data mining, dan interpretasi atau evaluasi. Lanjut, manfaat dari data mining. Yang pertama, pemanfaatan data mining dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang komersial, dan yang kedua, dari sudut pandang keilmuan. Kalau dari sudut pandang komersial, dapat menghasilkan informasi-informasi yang dibutuhkan yang merupakan aset yang dapat meningkatkan daya saing suatu institusi. Seperti bagaimana mengetahui hilangnya pelanggan karena pesaing, bagaimana mengetahui produk atau konsumen yang memiliki kesamaan karakteristik, bagaimana mengidentifikasi produk-produk yang dijual bersamaan dengan produk lain, bagaimana memprediksi tingkat penjualan, bagaimana menilai tingkat risiko dalam menentukan jumlah produk suatu item, kemudian bagaimana memprediksi perilaku bisnis di masa yang akan datang. Kemudian manfaat data mining dari sudut pandang keilmuan, data mining dapat digunakan untuk mengcapture, menganalisis, serta menyimpan data yang bersifat real time dan sangat besar. Seperti contoh, remote sensor yang ditempatkan pada suatu satelit, kemudian teleskop yang digunakan untuk memindai langit. Adapun disiplin ilmu yang terdapat dalam data mining, yang merupakan gabungan beberapa bidang ilmu dalam matematik dan ilmu komputer, seperti artificial intelligence atau statistik, machine learning atau pattern recognition, kemudian DBS atau database system, yang mana diperlukan karena data yang sangat besar, dimensi yang besar, data yang heterogen atau data yang berbeda-beda. Arsitektur data mining. Ini bisa kita lihat untuk sumber datanya berasal dari database, data warehouse, data web, kemudian repositories lainnya. Sebelum data ini masuk ke database server atau data warehouse server, dilakukanlah preprocessing data, yaitu data cleaning, pemilihan data, data integration, penggabungan data, dan penyeleksian data. Dan setelah itu
disimpan di dalam database server atau data warehouse server, barulah dilanjutkan ke data mining engine. Maksudnya yaitu di sini ada sekumpulan model fungsional seperti karakteristik, asosiasi, klasifikasi, cluster analis, kemudian evaluasi, dan deviation analis. Pada model fungsional tersebut, pattern of evaluation melakukan interaksi dengan modul data mining untuk pencarian pola yang terdapat pada data mining engine ini. Sedangkan untuk knowledge database, ini merupakan daerah pengetahuan yang digunakan untuk memberi petunjuk pencarian atau mengevaluasi pola mana yang cocok digunakan terhadap data yang ada pada database atau data warehouse server. Barulah setelah itu dilanjut ke user interface, yang mana mempermudah user berinteraksi dengan sistem yang ada pada data mining. Selanjutnya, 3 kunci yang perlu kita ingat dalam data mining. Yang pertama, himpunan data atau dataset. Kemudian yang kedua, metode data mining, yang mana meliputi estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Yang ketiga yaitu pengetahuan atau knowledge, yang meliputi rumus, pola atau pattern, dan dictionary atau pohon keputusan, dan juga lain-lain. Adapun tugas utama dari data mining ini ada 2. Yang pertama, prediktif, yang bertugas untuk membentuk sebuah model pengetahuan yang akan digunakan untuk prediksi, yang mana memprediksi nilai dari atribut tertentu berdasarkan nilai dari atribut lainnya. Kemudian, deskriptif, bertugas untuk mencari pola-pola seperti korelasi, tren, cluster, trajektori, dan anomali yang dapat dipahami manusia, yang menjelaskan karakteristik data, serta untuk menyimpulkan hubungan di dalam data. Nah, yang terakhir yaitu etika dalam data mining. Bisa berdampak negatif, bisa juga berdampak positif. Bergantung pada penggunaannya. Jika tidak memperhatikan etika penggunaan data, khususnya yang berhubungan dengan data-data pribadi, maka data mining bisa berdampak negatif. Misalkan, klasterisasi pelanggan berdasarkan suku bangsa, agama, ras, golongan, usia, maupun gender. Bisa berujung pada masalah diskriminasi dan bisa merugikan suatu kelompok tertentu. Tetapi, ketika data mining digunakan untuk masalah medis yang harus membedakan gender atau usia tertentu, maka hal ini justru berefek positif. Misalkan, ada suatu jenis penyakit yang peluangnya lebih besar diderita oleh kaum wanita atau oleh kelompok usia tertentu, maka sudah seharusnya pihak medis melakukan penanganan atau mengambil tindakan secara berbeda. Kemudian, masalah etika yang lain adalah mengenai pemakaian data pengguna seperti medsos, yaitu Facebook. Berdasarkan data-data pengguna di Indonesia yang saat ini mencapai lebih dari 40 juta orang, Facebook bisa melakukan penggalian data untuk mendapatkan banyak informasi dan pengetahuan mengenai masyarakat Indonesia. Nah, produk seperti ini apa yang disukai?
bagaimana kebiasaan dan tingkah laku. Kemudian kapan masyarakat Indonesia beraktivitas dan banyak lagi lainnya yang bisa digunakan oleh berbagai perusahaan untuk membuat produk yang paling sesuai bagi masyarakat Indonesia. Nah, demikian pemaparan materi tentang data mining untuk pertemuan kali ini. Maka dilanjutkan dengan tugas. Ada 4 tugas ya yang akan kalian kerjakan. Kerjakan di kertas 1 lembar dan ditulis tangan. Kemudian nanti difoto dan dikirimkan ke email saya. Oke. Salah dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.